Bayangin, kamu punya perusahaan energi raksasa. Kantornya puluhan gedung pencakar langit, omzetnya triliunan rupiah. Tapi suatu hari, perusahaan itu tiba-tiba bangkrut. Enron Corp namanya. Perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat ambruk karena satu hal, laporan keuangan palsu. WorldCom Inc. juga sama. Mereka sembunyikan biaya sebesar 3,8 miliar dolar AS. Di Indonesia, Lipo Bank. Ada selisih keuntungan triliunan rupiah antara laporan yang dikasih ke publik sama yang dikasih ke Bapepam. Nah, pertanyaan yang bikin tidur lo nggak nyenyak, kalau angka-angka di laporan keuangan bisa dimanipulasi sesuka hati, terus siapa yang bisa kita percaya? Jawaban dari misteri ini ada di modul 1 yang bakal kita bedah sekarang. Nah, yang mereka manipulasi itu namanya akuntansi. Menurut Charles T. Holmgren, akuntansi itu sistem yang punya 3 tugas utama. Pertama, mengukur semua aktivitas bisnis. Kedua, memproses informasi itu jadi laporan. Ketiga, mengkomunikasikan hasilnya ke orang-orang yang butuh ambil keputusan. Gampangnya gini, akuntansi itu bahasa bisnis dunia. Kayak bahasa Inggris untuk ngobrol internasional, akuntansi dipakai buat ngomong soal uang, untung, rugi, aset, utang. Prosesnya mulai dari identifikasi transaksi, terus diukur dalam angka, sampai akhirnya dikasih tahu ke pihak internal, kayak manajemen, atau pihak eksternal, kayak investor sama kreditor. Output finalnya, laporan keuangan atau financial statement. Tapi tunggu dulu, kenapa laporan keuangan ini bisa jadi senjata makan tuan? Makanya, di modul 1 ini, kita bakal bongkar habis dari A sampai Z. Ada 2 kegiatan belajar besar. Kegiatan belajar pertama bahas ruang lingkup, standar akuntansi keuangan atau SAK, tujuan dan jenis laporan keuangan, plus organisasi-organisasi yang ngawasin ini semua, kayak IAI, DSAK, Bapepam, sama BEI. Kegiatan belajar kedua lebih seru. Kita masuk ke profesi dan konsep dasar. Di sini kita bakal bedah isu internasional, kayak kasus Enron sama WorldCom tadi. Konsep dasar akuntansi yang wajib lo kuasai, dan peluang karir sebagai akuntan, mulai dari akuntan publik, korporasi, sampai pajak. Target akhirnya sederhana tapi powerful. Lo harus bisa menjelaskan konsep dasar pelaporan keuangan dalam organisasi atau bisnis dengan mata tertutup sekalipun. Siap? Indonesia nggak langsung punya standar akuntansi keuangan yang keren kayak sekarang. Ada 3 tonggak sejarah penting. Tonggak pertama, tahun 1973. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI bikin kodifikasi pertama kali namanya Prinsip Akuntansi Indonesia, disingkat PAI. Ini sebenarnya terjemahan dari buku Paul Grady tentang Generally Accepted Accounting Principles. Tonggak kedua, tahun 1984. PAI yang tahun 73 tadi direvisi total jadi PAI 1984, disesuaikan sama perkembangan dunia usaha. Tonggak ketiga, tahun 1994. Ini yang game changer. PAI 1984 direvisi lagi jadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan mulai berlaku tanggal 1 Oktober 94. Sejak itu, SAK terus diupdate tiap tahun. Tahun 95, 96, 99, 2002, sampai 2004, udah ada 59 PSAK dan 7 ISAK. Tahun 2007, nambah 6 PSAK syariah. Tapi tunggu, kenapa ada 2 jenis standar? Jadi, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu kembangkan 2 rangka. Pertama, PABU, singkatan dari Prinsip Akuntansi Berterima Umum, ini yang berlaku universal, berbasis GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, dipakai sama perusahaan konvensional pada umumnya. Kedua, PAS, singkatan dari Prinsip Akuntansi Syariah. Ini berbasis nilai Islam, sesuai Al-Quran dan Hadis, khusus dipakai lembaga keuangan syariah. Analoginya gampang. PABU itu kayak bahasa Inggris internasional yang bisa dipakai di mana aja. Sedangkan PAS itu bahasa Inggris juga, tapi udah dikasih filter syariah. Jadi ada aturan tambahan yang harus dipatuhi.
Terus, bedanya di mana aja? Oke, kita mulai dari landasan. Pertama, landasan syariah. PABU, kosong, nggak ada. PAS, ada, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, landasan konseptual. PABU pakai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PAS juga pakai yang sama, tapi ditambah fatwa syariah. Ketiga, landasan operasional tingkat 1. PABU pakai PSAK dan ISAK yang umum. PAS pakai PSAK syariah dan ISAK syariah. Jadi intinya, PAS itu punya landasan ekstra, fatwa syariah, Al-Quran, dan hadis. Tapi keduanya tetap pakai kerangka dasar yang sama sebagai fondasi utama. Nah, terus gimana dengan tingkat-tingkat lain? Di tingkat 2, PABU pakai SAK dari negara lain atau internasional, plus buletin teknis. PAS pakai SAK dan ISAK umum, tapi yang udah disesuaikan dengan syariah. Di tingkat 3, PABU pakai praktek konvensional dan kebiasaan pelaporan yang sehat, buku teks, riset, artikel, sama pendapat ahli. PAS juga sama, tapi semua harus sesuai dengan syariah. Nah, cara kerja hierarki ini gimana? Gampang. Kalau lo nemuin masalah akuntansi, lo cari solusinya di tingkat 1 dulu, yaitu PSAK atau ISAK. Kalau nggak ada, baru naik ke tingkat 2. Masih nggak ada juga, naik lagi ke tingkat 3. Sistem ini namanya hierarki, jadi lo nggak bisa langsung loncat ke tingkat 3 kalau belum cek tingkat 1 dan 2. Tapi sistem kayak gini cuma ada di Indonesia. Di Amerika Serikat, mereka punya yang namanya House of GAAP atau Rumah Standar Akuntansi. Strukturnya kayak piramida dengan 4 kategori. Kategori A paling atas, ini yang paling berotoritas. FASB Standards and Interpretations, APB Opinions, sama AICPA Accounting Research Bulletins. Kategori B di bawahnya, FASB Technical Bulletins, AICPA Industry Audit and Accounting Guides, sama AICPA Statements of Position. Kategori C lebih bawah lagi, FASB Emerging Issues Task Forces, dan AICPA Exec Practice Bulletins. Kategori D paling bawah, ini yang paling lemah otoritasnya, AICPA Accounting Interpretations, FASB Implementation Guides dalam bentuk Q&A, dan praktik industri yang udah diakui luas. Prinsipnya sama kayak Indonesia tadi, lo mulai dari yang paling berotoritas. Tapi ngomong-ngomong, buat apa sih standar akuntansi ini sebenarnya? Ada 4 fungsi utama. Fungsi pertama, standarisasi dan komparabilitas. SAK menyeragamkan bentuk, isi, klasifikasi, sama penyajian laporan keuangan, jadi laporan perusahaan A bisa dibandingkan sama perusahaan B. Fungsi kedua, harmonisasi global. Di era globalisasi, perdagangan antar negara makin gencar, jadi butuh standar universal agar investor internasional paham laporan keuangan Indonesia. Fungsi ketiga, kualitas minimal. SAK itu batas minimal syarat informasi, jadi hasilnya adalah laporan keuangan yang berkualitas. Fungsi keempat, acuan penyelesaian masalah. SAK jadi panduan penyusunan dan penyajian. Tujuannya menghindari informasi menyesatkan dan kesalahpahaman. Ingat ya, prinsip kuncinya, standar itu ukuran minimal, bukan maksimal. Jadi lo boleh lebih bagus dari standar, tapi nggak boleh di bawah standar. Terus, siapa yang ngatur standar ini? Jawabannya adalah DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. DSAK ini gatekeeper-nya standar akuntansi Indonesia. Perannya ada 3. Pertama, merumuskan dan menetapkan SAK. Dulu namanya Komite PAI, terus berubah jadi Komite SAK. Sekarang jadi DSAK. Kedua, tanggap terhadap lingkungan bisnis global. DSAK monitor perkembangan dunia usaha dan adaptasi standar internasional kayak IAS atau IFRS. Ketiga, quality control. DSAK memastikan SAK Indonesia setara standar internasional dan update terus sesuai kebutuhan industri. Contoh kebijakannya, PSAK 59 tentang akuntansi syariah. Itu muncul sebagai respons terhadap booming perbankan syariah di Indonesia. Jadi kesimpulannya, DSAK itu penjaga kualitas dan relevansi SAK Indonesia.
Tapi sayangnya, nggak semua negara taat sama standar. Kita balik lagi ke kasus-kasus yang bikin dunia akuntansi gemetar. Kasus pertama, Enron Corp dari Amerika Serikat. Perusahaan energi raksasa ini bangkrut gara-gara kecurangan pelaporan keuangan. Dan yang bikin heboh, auditor mereka, Arthur Andersen, terlibat juga. Dampaknya, KAP Andersen yang udah berdiri puluhan tahun terpaksa merger karena hancur reputasinya. Kasus kedua, WorldCom Inc., juga dari AS. Mereka dituntut SEC, Bapepamnya Amerika, karena penipuan. WorldCom sembunyiin biaya sebesar 3,8 miliar dolar AS dalam laporan keuangan. Kasus ketiga, Lipo Bank dari Indonesia. Diduga melibatkan auditor dari KAP Ernst & Young. Ada selisih keuntungan triliunan rupiah antara laporan yang dikasih ke publik dengan laporan yang dikasih ke Bapepam. Pelajaran terbesarnya, profesi akuntan bisa disalahgunakan untuk kepentingan individu. Makanya, butuh harmonisasi global. Kenapa perlu harmonisasi? Era globalisasi ekonomi bikin perdagangan antar negara makin gencar. Perusahaan multinasional udah jadi pemandangan biasa. Arus barang dan arus kapital mengalir kemana-mana. Tapi ada masalah. Akuntansi itu bahasa bisnis, dan bahasa ini harus dipahami semua negara. Kalau tiap negara punya standar sendiri-sendiri, investor internasional bakal bingung. Solusinya? Harmonisasi. Artinya, usaha mencapai persamaan dalam pengungkapan atau disclosure, metode pengukuran, konsep, prinsip, regulasi, standar, sampai praktik akuntansi. Nah, yang main peran besar di sini adalah IASC atau International Accounting Standards Committee. IASC menyusun dan menerbitkan standar akuntansi internasional, terus mendorong semua negara buat nerima dan pakai standar itu. Faktanya, IAI Indonesia mengadopsi IAS jadi SAK Indonesia. Tapi harmonisasi aja cukup nggak? Banyak orang ngira akuntansi sama pelaporan keuangan itu identik, padahal beda. Akuntansi itu sistem informasi yang mengidentifikasi aktivitas ekonomi, mengukur dalam angka, terus menyampaikan informasi itu. Outputnya adalah laporan keuangan atau financial statement. Sedangkan pelaporan keuangan itu lebih luas. Pelaporan keuangan mencakup laporan keuangan utama kayak neraca dan laba rugi, plus rasio-rasio keuangan, ikhtisar saldo rekening beberapa tahun, bahkan informasi non-keuangan kayak produk, daerah pemasaran, daftar direksi. Analoginya gampang, akuntansi itu mesin mobilnya, pelaporan keuangan itu seluruh mobil lengkap dengan dashboard dan manual book. Jadi pelaporan keuangan kasih gambaran lebih komprehensif. Nah, pelaporan keuangan ini dibuat buat siapa sih? Menurut SFAC nomor 1 dari FASB, pemakai utama laporan keuangan itu ada 3 kelompok besar, investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, plus pemakai lain yang punya pengetahuan bisnis memadai. Tujuan utamanya, menyediakan informasi berguna untuk pengambilan keputusan rasional, keputusan investasi, dan keputusan kredit. Ada prinsip prioritas di sini. Kalau kebutuhan investor dan kreditor terpenuhi, kebutuhan pemakai lain otomatis terpenuhi juga, karena mereka juga butuh aspek keuangan yang sama. Tapi ada syaratnya, pemakai ini harus punya pengetahuan tentang aktivitas bisnis dan ekonomi, plus punya ketekunan mempelajari informasi. Jadi laporan keuangan bukan buat orang awam yang cuma lihat sekilas. Terus, apa aja informasi yang harus disajikan? Menurut FASB, paragraf 37-49, laporan keuangan harus menyajikan 4 informasi kunci. Informasi pertama, proyeksi kas masa depan. Ini membantu investor dan kreditor menaksir prospek aliran kas masa mendatang. Informasi kedua, posisi keuangan. Ini tentang aktiva dan kewajiban perusahaan saat ini. Informasi ketiga, prestasi keuangan. Ini kinerja perusahaan selama satu periode, untung atau rugi. Informasi keempat, sumber dan penggunaan dana. Dari mana dana diperoleh dan untuk apa digunakan. Kesimpulannya, laporan keuangan harus forward-looking.
artinya membantu prediksi masa depan, sekaligus backward looking, artinya menunjukkan pencapaian yang udah terjadi. Tapi itu kan tujuan utama, ada tujuan lain nggak? Menurut FASB paragraf 50-54, ada tujuan sekunder. Tujuan pertama, info untuk manajemen. Ini membantu manajemen membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemilik. Tujuan kedua, info evaluasi manajemen. Ini membantu pemilik memprediksi prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Tujuan ketiga, penjelasan dan interpretasi. Ini informasi lain yang memberi penjelasan dan interpretasi laporan. Jadi pemakai bisa memahami informasi keuangan dengan lebih baik. Analoginya gini, tujuan utama itu peta jalan. Tujuan sekunder itu panduan navigasi plus tips perjalanan. Keduanya bikin perjalanan lo lebih lancar. Nah, semua tujuan ini dituangkan dalam bentuk apa? Menurut PSAK nomor 1, ada 5 laporan keuangan utama. Laporan pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Ini daftar aktiva, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan kedua, laporan laba rugi atau income statement. Ini ikhtisar pendapatan dan beban dalam periode tertentu. Laporan ketiga, laporan perubahan ekuitas. Ini ikhtisar perubahan ekuitas selama periode tertentu. Laporan keempat, laporan arus kas. Ini informasi perubahan kas selama satu periode. Laporan kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini informasi tambahan yang nggak bisa disajikan di badan laporan keuangan. Prinsipnya, kelima laporan ini saling terkait dan harus dibaca secara bersamaan. Kalau cuma baca satu, lo bakal kehilangan gambaran utuh. Kita mulai dari yang pertama. Neraca itu daftar sistematis dari aktiva, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Strukturnya diurutkan berdasarkan likuiditas. Aktiva disusun dari yang paling cepat jadi uang, yaitu aktiva lancar, di bagian atas, sampai yang paling lama jadi uang, yaitu aktiva tidak lancar, di bagian bawah. Utang juga sama, yang cepat dilunasi di atas, yang lama dilunasi di bawah. Ekuitas diurutkan berdasarkan kekekalan, yang paling awet kayak tanah di atas, yang kurang awet kayak gedung di bawah. Ada dua bentuk penyajian neraca, skontro atau bentuk rekening, di mana aktiva di sebelah kiri, utang plus ekuitas di sebelah kanan, atau staffel atau bentuk laporan, di mana semuanya vertikal dari atas ke bawah. Neraca ini kayak foto, snapshot kekayaan perusahaan di satu waktu. Terus kalau mau tahu aktivitasnya? Laporan laba rugi itu ikhtisar pendapatan dan beban untuk periode tertentu, bisa bulanan atau tahunan. Informasi yang bisa lu dapetin dari sini, berapa besar penjualan atau omset, berapa harga pokok penjualan atau biaya produksi, berapa biaya operasional atau biaya menjalankan bisnis, dan akhirnya lu tahu perusahaan untung atau rugi. Fungsi utamanya adalah menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mengidentifikasi sumber utama pendapatan. Sumber datanya adalah transaksi yang mengubah ekuitas, kecuali setoran modal dan pengambilan modal atau prefer. Analoginya gampang, kalau neraca itu foto atau snapshot di satu waktu, laporan laba rugi itu film, menunjukkan aktivitas selama periode tertentu. Tapi uang yang masuk dan keluar gimana? Nah, itu ada di laporan perubahan ekuitas. Ini ikhtisar perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bulanan atau tahunan. Isinya gini, saldo awal ekuitas, ditambah laba atau dikurangi rugi periode sekarang, ditambah emisi saham kalau ada penambahan modal dari saham baru, dikurangi pembelian saham treasury kalau ada saham yang dibeli kembali, hasilnya saldo akhir ekuitas. Fungsinya untuk mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Contoh perubahannya, laba bersih menambah ekuitas, rugi bersih mengurangi ekuitas, dividen mengurangi ekuitas, setoran modal baru menambah ekuitas. Jadi laporan ini kayak diary modal pemilik, semua perubahan tercatat rapi. Tapi uang tunainya kemana aja? Laporan arus kas itu informasi perubahan kas selama satu periode.
Kas di sini bukan cuma uang tunai, tapi juga giro bank dan setara kas. Setara kas itu investasi jangka pendek yang sangat liquid dengan jatuh tempo singkat. Ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas. Aktivitas pertama, aktivitas operasi. Ini dampak kas dari transaksi yang diperhitungkan dalam laba bersih, kayak produksi dan penyerahan barang atau jasa. Aktivitas kedua, aktivitas investasi. Ini pemberian atau penagihan pinjaman, pembelian atau pelepasan aset produktif kayak tanah, gedung, mesin, atau surat berharga. Aktivitas ketiga, aktivitas pendanaan. Ini perolehan dana dari pemilik atau kreditor, pembayaran dividen, pelunasan utang termasuk utang obligasi, saham, dan kredit jangka panjang. Laporan ini kayak GPS aliran uang perusahaan. Tapi, semua laporan ini bisa dipahami tanpa bantuan tambahan. Laporan terakhir adalah CALK atau Catatan Atas Laporan Keuangan. Ini informasi yang nggak bisa disajikan dalam badan laporan keuangan. Kenapa CALK disebut jiwa laporan keuangan? Karena di sini berisi kebijakan, prinsip, dan metode akuntansi yang dipakai perusahaan. Tanpa CALK, laporan keuangan sulit dipahami dengan benar. Isi CALK itu ada 4 bagian. Bagian A, kebijakan akuntansi, kayak metode depresiasi aktiva tetap, metode amortisasi aktiva tidak berwujud, metode aliran biaya sediaan. Bagian B, informasi tambahan numerik atau deskriptif, kayak rincian surat berharga, aktiva tetap, simpanan bank. Bagian C, pos yang tidak dilaporkan karena nggak memenuhi kriteria pengakuan tapi signifikan. Bagian D, informasi pelengkap yang disyaratkan Bapepam atau CEC dan IAI atau FESB. Intinya, CALK itu panduan baca laporan keuangan. Terus, siapa aja yang baca laporan-laporan ini? Pemakai laporan keuangan dibagi 2, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu manajemen. Mereka butuh laporan ini untuk fungsi perencanaan dan pengendalian. Karena mereka punya otoritas, mereka bisa akses informasi apapun dan nggak dibatasi standar akuntansi. Pihak eksternal jauh lebih banyak. Pemilik dan calon pemilik atau pemegang saham, kreditor kayak bank atau pemegang obligasi, pemasok dan pelanggan, analis keuangan, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Perbedaan kuncinya, pihak internal dapat detail lengkap dengan format bebas untuk keputusan manajerial. Pihak eksternal dapat informasi lebih ringkas, harus ikut SAK untuk keputusan investasi atau kredit. Jadi, semakin banyak pihak yang berkepentingan, semakin penting transparansi laporan keuangan. Tapi, siapa yang ngawasin semua ini? Ada peta organisasi yang bentuk ekosistem pelaporan keuangan Indonesia. Pertama, regulator dan penyusun standar, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, dan DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kedua, pasar modal, Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, dan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Ketiga, auditor, IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, dan KAP atau Kantor Akuntan Publik. Keempat, pemerintah, kantor pajak. Fungsi ekosistem ini adalah memastikan 3 hal: laporan keuangan berkualitas, transparansi informasi, dan perlindungan investor. Semua organisasi ini saling terkait, kayak rantai makanan. Kalau satu bagian rusak, yang lain kena dampaknya. Kita mulai dari yang paling atas. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia didirikan tahun 1957. Fungsinya sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia. Di bawah IAI ada DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. DSAK ini yang menetapkan SAK yang berlaku di Indonesia. Nama DSAK sebenarnya udah evolusi. Dulu namanya Komite PAI, terus berubah jadi Komite SAK, sekarang jadi DSAK. Tugas utama DSAK ada 4, merumuskan standar akuntansi, update berkelanjutan SAK,
adaptasi standar internasional kayak IAS atau IFRS, dan menjawab tantangan dunia usaha. Prinsipnya, DSAK itu gatekeeper kualitas pelaporan keuangan Indonesia. Kalau DSAK bikin aturan, siapa yang ngawasin pelaksanaannya? Polisinya adalah Bapepam dan BEI. Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal punya fungsi pengawasan transaksi di pasar modal. Tujuannya melindungi investor dari praktik tidak sehat. Perannya sebagai regulator demi kepentingan publik. BEI atau Bursa Efek Indonesia itu hasil merger BEJ atau Bursa Efek Jakarta dengan BES atau Bursa Efek Surabaya. Fungsinya sebagai tempat bertemu pemilik modal dan pencari modal. Persyaratan wajibnya gini, perusahaan yang terdaftar wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan, baik audited maupun unaudited, laporan peristiwa penting, dan prospektus. Semua laporan harus sesuai standar dan diumumkan ke publik. Tujuannya adalah transparansi dan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal. Tapi siapa yang ngecek laporan keuangannya benar atau enggak? Nah, disinilah IAPI dan KAP berperan. IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, anggotanya adalah auditor independen. Fungsinya menetapkan standar auditing untuk KAP. Secara organisatoris, IAPI adalah anggota dari IAI. KAP atau Kantor Akuntan Publik itu pihak independen yang menilai kewajaran laporan keuangan. Fungsinya memberi opini audit atas laporan keuangan. Kenapa ini penting? Karena laporan keuangan yang diaudit lebih dipercaya pemakai. Perusahaan publik wajib audit oleh KAP sebelum submit ke BEI atau Bapepam. Contohnya, laporan keuangan Enron diaudit Arthur Andersen. Ternyata Andersen terlibat kecurangan. Akhirnya hancur reputasinya. Jadi prinsipnya, auditor itu penjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Tapi ada satu pihak lagi yang penting. Hubungan pajak dan laporan keuangan itu unik. Ada dua jenis laporan keuangan komersial yang sesuai SAK dan laporan keuangan fiskal yang sesuai Undang-Undang Pajak. Fungsi kantor pajak adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk operasi pemerintah dan tujuan sosial. Dasar perhitungannya adalah penghasilan kena pajak dari informasi laporan keuangan. Persyaratan informasinya harus dapat dipercaya atau reliable, relevan, dan tepat waktu sesuai karakteristik kualitatif yang ditetapkan DSAK. Realitanya, perusahaan kecil dan yang nggak terdaftar di bursa biasanya menyusun laporan keuangan prioritas untuk tujuan fiskal, bukan komersial. Tapi semua ekosistem ini menghadapi tantangan besar. Isu pertama, pengukuran non-keuangan. Masalahnya, laporan keuangan nggak menyediakan info tentang indeks kepuasan pelanggan, pangsa pasar industri, loyalitas pelanggan, atau pesanan yang nggak terpenuhi. Solusinya, beberapa bank udah mulai ungkapkan di CALK. Isu kedua, informasi masa depan. Masalahnya, laporan keuangan cuma lapor masa lalu, padahal investor butuh prediksi masa depan. Solusinya, standar udah haruskan pelaporan investasi di harga pasar atau fair value. Isu ketiga, soft assets. Masalahnya, akuntansi fokus pada hard assets kayak tanah dan gedung, tapi lupa soft assets kayak teknologi unik Microsoft, pemasaran inovatif Dell, atau pegawai terlatih. Isu keempat, ketepatan waktu. Masalahnya, laporan cuma kuartalan atau tahunan, padahal keputusan bisa kapan aja. Solusinya, di masa depan harus real-time access. 4 isu ini bakal bentuk masa depan akuntansi. Pelajaran utama modul 1. Akuntansi itu bahasa bisnis yang menentukan nasib perusahaan. Standar akuntansi adalah ukuran minimal kualitas, bukan maksimal. Skandal Enron, WorldCom, dan Lipobank adalah bukti pentingnya integritas profesi. Laporan keuangan adalah jendela melihat kesehatan perusahaan. Ekosistem regulator kayak IAI, DSAK, Bapepam, BEI, IAPI, dan pajak adalah penjaga kualitas informasi. Tantangan ke depan, akuntansi harus evolusi untuk jawab kebutuhan info non-keuangan,
prediksi masa depan, soft assets, dan real-time reporting. Call to action-nya sederhana. Buat mahasiswa, jadilah akuntan yang berintegritas. Buat investor, baca laporan keuangan dengan kritis. Buat masyarakat, pahami bahasa bisnis untuk keputusan cerdas. Ingat, accounting is the language of business. Learn to speak it fluently.